Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Zaki Wahyudi dengan NIM 3334210073 dari Teknik Metalurgi dan dari kelas Kimia Fisik B. Yang terhormat kepada Bapak Fajri Ihsan selaku dosen pengampu kelas Kimia Fisik B. Di sini saya akan menjelaskan materi katalis heterogen dan proses pada elektroda. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu memahami proses-proses pada katalis heterogen dan memahami proses pada elektroda. Outline yang kita bahas kali ini yang pertama katalis heterogen, mekanisme katalis heterogen, reaksi tak bermolekul, Langmuir-Hinshelwood atau mekanisme LH, Ehlers-Danlos atau mekanisme ER, aktivitas katalik di permukaan, proses pada elektroda, antarmuka antara elektroda dengan larutan, electrical double layer, Helmholtz layer model, rapat arus pada elektroda, the Butler-Former equation atau persamaan BV, persamaan Tafel, dan yang terakhir voltameter dan elektrolisis. Baik, yang pertama, katalis heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis dalam fasa yang berbeda dengan reaktannya, yang mana reaktan dan produk ditemukan. Contohnya itu katalis padat berbasis besi untuk reaksi hidrogen dan nitrogen yang membentuk amonia. Jadi, logam tersebut menyediakan permukaan yang mengikat reaktan, sehingga logam mempersiapkan mereka untuk bereaksi dan memfasilitasi pertemuan mereka antara hidrogen dan nitrogen. Berikutnya mekanisme katalis heterogen. Nah, mekanisme katalis heterogen itu ada 5. Yang pertama, difusi molekul-molekul bereaksi menuju permukaan, yang mana difusi itu merupakan proses perpindahan bagian konsentrasi tinggi ke menuju permukaan zat padat yang sebagian berkonsentrasi rendah. Lalu selanjutnya adsorpsi, molekul-molekul bereaksi pada permukaan. Adsorpsi merupakan proses yang terjadi ketika suatu fluida, di sini itu cair, terikat pada suatu padatan yang akhirnya akan membentuk suatu lapisan di permukaan padatan tersebut, atau singkatnya mengendap. Lanjutnya, reaksi berlangsung di permukaan. Jadi reaksi yang terjadi ini adalah reaksi Langmuir-Hinshelwood atau LH dan atau Ehlers-Danlos. Setelah reaksi berlangsung, terjadilah desorpsi, hasil reaksi di permukaan, yang mana desorpsi ini merupakan suatu proses yang mengekstraksi zat padat ke cair atau lepasnya lapisan adsorpsi di permukaan padat. Jadi endapannya dia akan terlepas ini yang kecil-kecil. Oke, selanjutnya difusi, hasil reaksi meninggalkan permukaan. Selanjutnya reaksi tak bermolekul, suatu reaksi yang terjadi ketika molekul menyusun ulang molekulnya untuk menghasilkan satu produk atau lebih. Contohnya, dekomposisi termal yang mana terdapat molekul yang terdeposisi yang disebabkan oleh panas. Selanjutnya kita membahas mekanisme LH atau Langmuir-Hinshelwood. Mekanisme LH merupakan mekanisme yang mana terjadi jika reaksi sudah teradsorpsi di permukaan, sehingga akan menghasilkan produk. Contohnya, pada proses elektrolisis NaCl atau garam, proses tersebut melibatkan arus listrik yang berfungsi untuk mengaktifkan molekul reaksi. Agar kedua reaksi teraktifkan, maka kedua reaksi tersebut harus teradsorpsi atau mengendap di permukaan. Hal tersebut sama seperti penjelasan di mekanisme LH sebelumnya. Dalam mekanisme LH ini terdapat persamaan hukum laju LH yang mana dapat kita lihat di gambar tersebut. Selanjutnya, mekanisme ER atau Ehlers-Danlos. Dalam mekanisme ER, sebagai reaksi katalis permukaan zat padat, disampaikan bahwa molekul fasa gas bertabrakan dengan molekul lain yang telah teradsorpsi atau mengendap di permukaan. Jadi, hubungan Ehlers-Danlos ialah antara fasa gas dan fasa padat. Nah, contohnya ada di gambar bagian kanan ini. Jadi, reaksi antara
atom H yang berbentuk gas dan atom D berbentuk endapan, mereka akan bertumbukan langsung, si H ini akan bertumbukan langsung ke D, yang mana itu atom endapan. Nah, setelah itu mereka akan gas H ini akan mengambil sebagian atom D dan menghasilkan atom HD yang berbentuk gas. Nah, mekanisme ini merupakan mekanisme Ehlers-Danlos. Selanjutnya, aktivitas katalik di permukaan. Pada dasarnya, aktivitas katalik adalah kemampuan katalis dalam mengonversi reaktan menjadi produk. Dalam hal ini, aktivitas terjadi di permukaan zat padat. Nah, aktivitas katalik sangat dipengaruhi oleh kekuatan adsorpsi atau chemisorption reaktan pada permukaan katalis. Dapat dilihat di tabel ini merupakan tabel kekuatan adsorpsi, yang mana semakin kuat adsorpsi, kekuatan adsorpsi semakin kuat, maka energi yang dilepaskan semakin besar. Contohnya jika ini yang plus, nah kalau yang plus ini berarti tandanya kekuatannya lebih besar, yang mana kalau misalnya mereka dicampurkan, mereka akan berjalan hukum kekuatan adsorpsi itu tadi, yang mana sudah ada dijelaskan di sebelumnya, yang ini aktivitas katalik di permukaan. Nah, jadi semakin besar maka aktivitas tersebut semakin banyak terjadinya. Kalau semakin berkurang, contohnya ini ketika magnesium dicampurkan dengan nitrogen, dia akan tidak ada chemisorptionnya, tidak ada kekuatan adsorpsinya. Jadi aktivitas permukaan zat padatnya itu tidak ada. Selanjutnya, proses pada elektroda. Elektroda merupakan konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian lain atau sebagai media dalam perpindahan elektron dengan larutan elektrolit. Elektroda dalam elektrolisis disebut dengan anoda, yang mana tempat oksidasi terjadi, dan katoda, yang mana itu tempat reduksi terjadi. Tingkat oksidasi dan reduksi pada antarmuka atau interface, yang mana itu lapisan elektroda atau batas antara zat padat elektroda dengan larutan elektrolit, ini bergantung pada seberapa cepat elektron dapat berpindah melalui elektroda. Selanjutnya, antarmuka antara elektroda dengan larutan. Di antara elektroda dan larutan terdapat antarmuka atau interface yang sudah saya singgung sebelumnya, yang mana hal tersebut menjadi batas antara keduanya yang nantinya akan bereaksi, mau itu oksidasi atau reduksi. Perlu diketahui bahwa ada sesuatu yang menghambat reaksi, sehingga berbagai model telah dikembangkan untuk menggambarkan hasil scanning di antar muka atau interface. Jadi ini contoh elektroda. Jadi dia akan dicelupkan gitu di dalam larutan elektrolit. Nah, model pertama itu namanya electrical double layer. Yang mana model ini merupakan model paling sederhana dari batas antara elektroda dan larutan elektrolit. Nah, yang mana hal tersebut dianggap ada selembar muatan positif pada permukaan elektroda dan selembar muatan negatif di sebelah larutan atau sebaliknya. Jadi ini contoh diagram ilustrasinya dari electrical double layer. Yang kedua, ini model yang sudah dikembangkan. Jadi model ini namanya Helmholtz layer model. Model ini merupakan bentuk model yang lebih rumit untuk scanning antarmuka atau interface dalam memperlihatkan perubahan yang lebih bertahap atau berdegradasi dalam struktur larutan. Jadi ini yang lebih kompleks dan lebih lengkapnya. Bentuknya seperti gambar berikut. Next. Rapat arus pada elektroda. Rapat arus atau J adalah arus listrik yang mengalir melalui daerah elektroda yang dibagi dengan luas daerah tersebut. Pengertian lainnya yaitu densitas arus atau kerapatan arus adalah ukuran laju proses perpindahan elektron yang terjadi pada elektroda. Dalam mencari rapat arus dapat menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama BVE dan tafel equation.
BVE atau the Butler-Volmer equation merupakan persamaan dalam elektrokimia yang menginformasikan bagian arus listrik pada elektroda bergantung pada potensial elektroda atau tegangan elektroda. Ketentuan dari persamaan ini yaitu pada saat overpotensial atau tegangan yang terlalu tinggi, persamaan BV atau Butler-Volmer akan dapat disederhanakan menjadi persamaan Tafel. Persamaan ini tidak dapat berlaku di semua keadaan. Kenapa bisa begitu? Karena persamaan ini merupakan persamaan semi empiris yang mana harus dilakukan secara observasi atau praktikum untuk menemukan hasilnya. Jadi ini persamaan BVE atau the Butler-Volmer equation ada di bawah sini. Selanjutnya persamaan Tafel. Nah, ini persamaan Tafel menyatakan hubungan eksponensial antara arus off dan overpotensial besar. Persamaan BV ini yang persamaan Tafel ini merupakan persamaan BV atau Butler-Volmer yang telah disederhanakan. Jadi persamaannya sebagai berikut yang ada di gambar 1. Nah, ini persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ini digunakan untuk overpotensial sangat rendah. Persamaan bisa didekati dengan linear sebagai berikut. Ya, ini. Selanjutnya, voltameter dan elektrolisis. Singkatnya, voltameter merupakan alat untuk mengetahui seberapa banyak endapan logam dari proses penyepuhan. Yang mana voltameter ini diberi namanya sesuai dengan nama endapan yang terjadi di elektroda. Misal kalau voltameter yang endapannya tembaga, berarti namanya voltameter tembaga. Contohnya seperti itu. Selanjutnya elektrolisis. Elektrolisis merupakan peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Dalam sel elektrolisis, energi listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Tujuan dari elektrolisis ini adalah mendapatkan endapan logam di katoda dan gas di anoda. Jadi elektrolisis ini untuk mendapatkan endapan logam lalu diukur dengan voltameter. Begitulah hubungan antara kedua ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.